Konsumennya siapa yang disasar? Milenial tadi dimudahkan karena dengan adanya konsep ini. Tetapi karena ini berbasisnya syariah, biasanya apakah memang hanya ditujukan untuk teman-teman yang muslim saja atau sebenarnya terbuka juga untuk semuanya konsumennya? Iya, saya pikir ini bagus juga ya untuk diluruskan karena persepsi yang berkembang di luar sana mengatakan bahwa proposal syariah ini hanya bisa dimiliki oleh konsumen-konsumen yang muslim saja. Padahal tidak. Kenapa? Memang tidak dilarang di dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bermuamalah, bertransaksi dengan orang-orang non-muslim waktu di Mekah atau di Madinah. Rasul pernah membeli bahan makanan dan nggak punya uang. Rasul menggadaikan baju besinya. Siapa penjualnya? Penjual makanannya adalah orang Yahudi, nggak masalah. Nah, bahkan developernya pun nggak masalah. Kalaupun dia non-muslim nggak masalah. Saya dengan kawan-kawan saya yang non-muslim, yang Kristen, Katolik, yang Buddha, termasuk minggu lalu saya baru datang dari Bali, ya ngajari, membantu teman-teman developer yang agamanya Hindu bagaimana menerapkan skema ini. Dan setelah saya pelajari memang di semua konsep agama yang namanya bunga, riba ini dilarang. Nah, cuman memang karena saya Muslim penekanannya adalah di aspek riba dalam pandangan syariah. Baik, ini kan terbuka begitu untuk semua agama dan kalangan begitu ya. Kemudian tadi saya sempat menyatukan begitu dengan konsep-konsep dosa syariah. Bagaimana dengan perbankan syariah? Kita sekarang sudah ada berbagai macam lembaga keuangan, baik juga perbankan yang berbasis based on syariah. Ini masih selaras dan sejalankah atau tidak? Atau bukan tidak ya, maksudnya atau memang sebenarnya punya konsep sendiri dari properti syariah ini untuk semakin lebih memudahkan bahasanya begitu ya? Nah, iya, kita tahu sebenarnya urusan dengan perbankan ini kalau dibilang ribet ya ribet lah ya, jelimet iya. Ya, dengan ya instrumen BI checking segala macam. Padahal kalau kita lihat memang banyak orang-orang di luar sana dia punya kemampuan bayar, tapi tidak bankable. Pertanyaannya berapa banyak orang yang sudah punya rekening? Ya, kalau bicara rekening saja, berapa banyak sih orang Indonesia ini yang sudah punya rekening? Ya. Saya banyak berinteraksi juga dengan teman-teman pengusaha UMKM kecil. Ya, mereka nggak punya yang namanya NPWP, TDP, SIUP, nggak ada. Tapi punya penghasilan dan cukup. Dan ingat loh, 98 yang menyelamatkan ekonomi Indonesia salah satunya adalah kontribusi teman-teman informal itu. Ya. Tetapi orang-orang seperti ini, andaikan mereka mengajukan KPR, nggak bakal diterima. Ya, nah ini salah satu konsumen pembeli produk syariah yang cukup banyak, inilah yang kita namakan sebagai konsumen unBI checking. Ya. Nah, konsumen yang kedua yang membeli produk syariah selama ini siapa? Adalah orang-orang yang kategorinya orang-orang loyalis. Dan riset yang kita lakukan 30,8% pembeli-pembeli produk syariah adalah orang-orang yang loyal. Loyal itu bahasanya yang memang kategorinya orang yang taat, puritan dalam beragama, ya konservatif lah. Ya, mereka tidak mau melibatkan bank karena di perbankan ada namanya riba. Di perbankan ada namanya denda. Nah, termasuk sekaligus untuk menjawab tadi kenapa kita tidak pakai skema bank syariah? Karena bank syariah juga masih menerapkan skema denda. Denda finansial ini kan riba jahiliyah yang dilarang oleh ya Islam. Ya, sebagaimana kalau dalam tafsir disebutkan begitu. Baik, jadi makanya ini dimudahkan begitu ya dengan untuk teman-teman yang juga nggak bankable begitu tapi ada kemampuan bayar begitu ya.